Selamat pagi Oma, Opa, Bapak Ibu yang terkasih dimanapun berada. Salam sehat penuh berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh berbahagia kita dapat berjumpa lagi dalam program Dewan PKLU. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Marsolina Riyati Muharal, anggota PKLU GPIB Jemaat Oraet Labora, Serpong, Tangerang Selatan. Dalam kesempatan ini pula, perkenankanlah saya mengucapkan Dirgahayu Pekat PKLU GPIB yang ke-11 bagi semua warga PKLU. Kiranya kasih Tuhan kita Yesus Kristus memberkati dan menyertai perjalanan tugas pelayanan dan seluruh warga PKLU GPIB dimanapun berada. Sebelum kita masuk dalam aktivitas pada pagi hari ini, marilah kita mengawali dengan membaca firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan iman percaya kita kepada Kristus. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa Sorgawi yang Maha Baik, Engkau Allah yang penuh kasih. Sungguh di pagi hari ini kami patut mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena kami masih diperkenankan untuk hadir di hari yang baru ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Engkau beri agar kami dapat kembali menjalankan aktivitas pada hari ini. Ya Bapa, pada pagi ini kami kembali akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman. Kiranya Roh Kudus-Mu membuka dan menerangi hati serta pikiran kami, agar supaya firman kebenaran-Mu selalu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia dan berkenan kepadamu. Inilah doa kami yang selalu kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat PKLU yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan, demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya.
Sebagai renungan bagi kita pada pagi ini terambil dari Sabda Bina Umat yang diberi tema bergantung pada kekuatan Allah. Pada bagian ini, Paulus menceritakan bagaimana saat dia pertama kali datang untuk memberitakan Injil kepada jemaat Korintus. Dia datang bukan dengan kata-kata indah dan hikmat manusia dalam menyaksikan Allah. Dapat kita lihat pada ayat yang pertama. Karena baginya Allah menyelamatkan bukan berdasarkan hikmat manusia, tetapi melalui Injil Kristus. Oleh karena itu, Paulus datang ke Korintus tidak sebagai seorang Yahudi yang pandai berbicara dan bukan sebagai seorang ahli filsafat. Dia datang sebagai seorang pewarta Injil yang isi pewartaannya terfokus pada Kristus yang disalib. Dapat kita baca pada ayat yang kedua. Dia juga datang dalam kelemahan dan perasaan takut serta gentar, sehingga perkataan dan pewartaannya tidak disampaikan dengan kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan bersandar dalam keyakinan akan kekuatan Roh Allah. Dapat kita baca pada ayat ketiga dan keempat. Hal ini dilakukannya agar iman jemaat Korintus tidak bergantung pada manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Pada ayat kelima dapat kita baca, perkataan Paulus ini juga sekaligus hendak mengoreksi perbuatan yang menciptakan kelompok-kelompok di dalam jemaat karena mengidolakan sang pewarta Injil. Pesan firman Tuhan pagi ini, janganlah iman kita bergantung pada kehebatan, kekuatan, dan kekuasaan manusia, melainkan bergantung hanya pada kekuatan Allah saja. Sebagai warga jemaat, kita harus berhati-hati dalam mendengar pemberitaan firman Tuhan, agar tidak terpesona dan kagum pada kehebatan manusia yang mewartakan, sehingga kita malah mengidolakan pewarta firman daripada memuji Allah. Kepada kita yang diutus Tuhan untuk melayani dan mewartakan firman-Nya, marilah melakukannya dalam kerendahan hati dan takut akan Dia. Hendaklah yang kita wartakan itu berdasarkan hikmat Allah, bukan hikmat manusia. Janganlah hanya untuk menonjolkan kepintaran dan kehebatan kita semata, serta mengharapkan pujian dari manusia. Ingatlah, yang dipuji dan dimuliakan hanya Tuhan Yesus Kristus saja. Amin.
bersatu di dalam doa syafaat. Ya Bapa yang sungguh baik, tak putus-putusnya kami mengucap syukur kepadamu atas kasih pemeliharaan-Mu yang sungguh luar biasa, sehingga kami boleh diberikan kesehatan, rahmat, serta kasih setia-Mu selalu baru setiap hari. Kami juga bersyukur kepadamu hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Pada hari ini, Engkau menambahkan 1 tahun lagi di dalam tugas layan dari Pelkat PKLU GPIB. Berkati mereka ya Tuhan, topang mereka di dalam tugas pelayanan mereka, khusus bagi mereka yang duduk di dalam kepengurusan, dari mulai ketua sampai kepada anggota-anggotanya yang tersebar di pelosok-pelosok pedalaman negeri. Kiranya kami semua dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati para pengurus di dalam rancangan-rancangan program kerja yang akan dilaksanakan maupun yang sedang berjalan, agar semuanya itu dapat terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga untuk segala persiapan-persiapan yang tengah dilakukan di dalam penyelenggaraan persidangan Sinode GPIB ke-21 di kota Surabaya. Kiranya Tuhan memberkati agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, agar mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, serta dapat menciptakan kesejahteraan, keadilan, serta kemakmuran bagi bangsa dan masyarakat Indonesia. Khusus juga di dalam menangani COVID-19 ini, ya Bapa, hanya dengan campur tangan Engkau semua dapat kembali dipulihkan. Kami berdoa juga bagi mereka yang berada dalam kelemahan tubuh, yang terhimpit beban kehidupan yang berat, mereka yang terdampak bencana, mereka yang kehilangan pekerjaan, dan juga mereka yang kehilangan pengharapan kepadamu. Kami mohon kepadamu, tetap ulurkanlah tangan kasih-Mu kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan atas segala pemberian-Mu. Buatlah kami menjadi umat yang taat serta setia kepadamu. Inilah doa kami yang kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap semangat. Pelayanan Segar dan bijak.